Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pratama Ali dari Sistem Informasi 2018. Saya akan jawab soal UTS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R06. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang pertama, karakteristik sistem informasi itu memiliki komponen. Komponen ini bagian dari sebuah sistem interaksi, di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, memiliki batasan atau boundary. Batasan ini merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya, atau dengan lingkungan lainnya. Yang ketiga, memiliki lingkungan luar dari sistem environment. Environment merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar batasan atau boundary dari sebuah sistem informasi. Yang keempat, memiliki pengolah dan pemrosesan sistem. Merupakan komponen atau bagian di dalam sebuah sistem informasi yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi. Sedangkan klasifikasi sistem informasi itu yang pertama, sistem abstrak berupa suatu konsep atau gagasan yang bersifat non-fisik. Kemudian ada sistem fisik, merupakan sistem yang terlihat secara fisik. Seterusnya, sistem deterministik, yaitu sesuatu sistem yang bergerak dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat. Sistem probabilistik, yaitu suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya. Sistem terbuka, sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapat inputan dan melakukan proses. Sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan dan perlu melakukan proses. Selanjutnya, sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena proses alam tanpa adanya campur tangan manusia. Yang terakhir, sistem buatan, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia. Itu jawaban nomor 1. Pertanyaan nomor 2, siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Yang pertama itu ada project manager atau team leader, yaitu tugasnya diantaranya menyusun rencana kerja tim, mengevaluasi kinerja tim dan setiap anggota tim. Yang kedua ada sistem analis yang bertugas untuk menganalisa sebuah sistem baru. Yang ketiga ada programmer, bertugas untuk membuat sebuah program berdasarkan rancangan dari lead project. Yang keempat ada database administrator. Tugasnya bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menyangkut database seperti hak akses, integritas data, backup, dan recovery. Yang kelima ada network engineer, yaitu bertugas bertanggung jawab terhadap desain jaringan sistem. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Tahapan-tahapan SDLC itu pertama, perancangan sistem atau sistem planning. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan berupa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Yang kedua, ada analisis sistem atau sistem analis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Yang ketiga ada pembangunan sistem atau sistem desain. Tahap ini di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat dan atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Yang keempat ada pengujian sistem atau sistem testing. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus sesuai untuk mencoba apakah sistem ini dikembangkan dapat bekerja secara optimal atau tidak. Yang kelima ada implementasi atau implementation. Di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Yang terakhir ada pemeliharaan sistem atau maintenance system. Tahap ini yaitu melakukan pemeliharaan sistem yang telah dibuat.
Contoh kasus yang saya ambil yaitu sistem informasi berbasis agribisnis dengan pengembang buah lokal salak Jawa, pos yang berbiji 2 atau 3 butir, salak Bali, Salaka amboinensis, Mogea yang berbiji 1-2 butir, dan salak Padang, Sidempuan Salaka sumatrana yang berdaging merah. Jenis salak itu mempunyai nilai komersil yang tinggi dan penelitian dirancang dengan menggunakan metode SDLC atau yang disebut System Development Life Cycle. Dalam rekayasa, sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, analisis, desain, implementasi, dan uji coba, dan yang terakhir pengelolaan. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Yang pertama, faktor kelayakan itu ada teknikal, ekonomik, legal. Teknikal itu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi yang baru. Ekonomik yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Lalu, sedangkan faktor strategik itu ada produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Produktivitas yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diferensiasi yaitu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingannya. Yang terakhir, manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kelima, menjelaskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem merupakan sebuah tahapan yang sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan analisis sistem, maka akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Tahapan-tahapan analisis sistem itu ada 4. Yang pertama ada identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga ada analisis, yaitu menganalisis sistem. Dan yang terakhir ada report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.